Menjadi kaya bukan ukuran pencapaian hidup. Apa sih arti pencapaian hidup bagi Anda? Apa ukuran pencapaian hidup kita di dunia? Ada orang-orang yang berkata, kalau saya tuh bisa sampai di titik itu, saya sudah puas. Ada satu titik pencapaian yang kita sebut dengan saya sudah berhasil, saya sudah sukses. Pertanyaan saya, ketika orang-orang itu sampai di titik di mana mereka inginkan, mereka impikan, selanjutnya apa? Apakah mereka merasa puas? Ada orang-orang yang bilang, kalau aku kaya raya, kalau aku bisa beli apa saja, aku sukses. Setelah mereka kaya raya dan mereka bisa memiliki segalanya, apakah mereka puas? Hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba menjadi kaya, mereka pamer mobil mewah, dan kita tahu apa yang terjadi hari ini. Mereka jadi buronan karena mereka menipu banyak orang. Dan saya ingin mengupas firman Tuhan ketika Yesus menggambarkan kekayaan bukanlah ukuran kesuksesan. Kekayaan itu cuma menjadi ukuran kesuksesan manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Lukas 12 dengan judul perikop orang kaya yang bodoh, ayat 15 berkata gini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita lihat di perikop ini, Yesus sedang memberi gambaran tentang manusia yang memperkaya dirinya sendiri. Kenapa dia dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena dia mengumpulkan harta hanya untuk dirinya sendiri. Seperti kebanyakan orang, kekayaan menjadi sebuah ukuran keberhasilan hidup. Tapi tahukah Anda bahwa kekayaan bukan ukuran kesuksesan manusia di mata Tuhan? Yesus berkata di ayat 15 tadi, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena sekalipun harta kita berlimpah, hidup kita tidak tergantung dari harta kita. Saya percaya bahwa COVID-19 telah membuktikan bahwa harta tidak bisa menyelamatkan. Banyak orang yang hari ini sudah tidak ada dan mereka meninggalkan harta mereka, dan semuanya menjadi sia-sia. Boleh nggak sih kaya? Sangat boleh. Saya percaya bahwa kekayaan itu adalah karunia Allah. Saya pernah bagikan dalam khotbah yang lain. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Jangan sampai kita menjadi serakah, tamak. Tapi belajarlah berkata cukup. Jangan sampai kita tinggi hati. Jangan mengandalkan kekayaan. Dan jangan pelit. Kita percaya bahwa ada kehidupan kekal yang menanti kita di sorga. Dan kalau kita hanya mengumpulkan harta di bumi, kita tidak sedang menabung apa-apa buat kehidupan kekal di sorga. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam beberapa ayat di firman Tuhan, Yesus mengajar kita untuk mengarahkan fokus kita bukan hanya kepada kehidupan duniawi yang sementara, tetapi kepada kekekalan, bahwa ada kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Bapa.